Ini terlihat sekali bahwa ada penjiplakan ya terhadap lagu Halo Halo Bandung. Saya tanya kepada teman-teman yang ada lama di sini pun nggak pernah dengar. Saya tanya orang Malaysia pun nggak ada Betul. yang tahu. Dan setelah Tak kita pernah dengar, telusuri guys. ternyata itu bukan. Seperti yang saya beritahu tadi, di Malaysia kami tidak tahu langsung tentang lagu ini, guys. Tidak tahu menahu tentang kewujudan lagu ini. Kami semua masih lagi terkejut dan kehairanan, guys. Usut punya usut, guys. Rupa-rupanya pengecekan yang dilakukan oleh Awani, sebuah stesen TV ya di Malaysia, mendapati bahawa channel YouTube tersebut dimiliki oleh perusahaan di Hyderabad, Telangana di negara India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Khairul Onggon. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Saya mohon maaf sebab kebelakangan ini saya agak sibuk, jadi saya tidak dapat membuat video-video reaction. Tapi pada hari ini, guys, saya terpanggil untuk membuat video ini kerana pada hari ini cuma video yang singkat bagi menjawab pertanyaan para subscribers, para netizen yang mau apakah tanggapan saya tentang penciplakan lagu Halo Halo Bandung yang sedang viral saat ini. Dan lagu itu rupa-rupanya telah diunggah sejak tahun 2018. Pertama kali bila saya mendapat tahu tentang akan hal ini, saya kehairanan, guys, kerana ada ya lagu-lagu kanak-kanak, bahkan dikatakan lagu patriotik yang berjudul Hello Kuala Lumpur yang diciplak daripada lagu asal iaitu Halo Halo Bandung. Jadi, guys, secara jujur ini adalah kali pertama saya mendengar lagu ini. Saya pun kehairanan, saya pun macam pelik. Adakah lagu ni sebenarnya? Sebenarnya lagu ni, guys, bukanlah lagu yang dinyanyikan oleh kanak-kanak Malaysia, bukan juga lagu yang sering ataupun lagu resmi di Malaysia. Saya langsung tidak tahu sama sekali mengenai lagu ini. Kewujudan lagu ini pun saya langsung tidak tahu, sehinggalah bila lagu ini viral di media-media sosial, termasuklah di YouTube. Setelah viralnya hal ini, maka ramailah netizen-netizen daripada Indonesia yang marah akan soal ciplakan lagu ini. Ya, kalau saya pun pasti akan marah kalau lagu patriotik daripada negara saya diciplak oleh negara lain dan digunakan untuk tujuan lain. Jadi bagi menjawab hal pelanggaran hak cipta dalam lagu Halo Halo Bandung itu, ini adalah kenyataan daripada Duta Besar Indonesia ke Malaysia, iaitu Bapak Hermono. Kita sudah tersambung pemirsa bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Pak Bapak Hermono. Selamat siang, Pak Hermono. Selamat siang, Pena. Oke, Pak Hermono, ini lagi heboh nih, Pak. Apakah memang sudah memintai keterangan langsung, ya? Klarifikasi dari pemerintah Malaysia, seperti apa, Pak? Ya, ini kan saya juga baru tahu kemarin ya, tiba-tiba banyak sekali wartawan yang menghubungi saya, padahal selama ini saya juga nggak tahu ada lagu itu. Saya baru tahu. Saya tanya kepada teman-teman yang ada lama di sini pun nggak pernah dengar. Saya tanya orang Malaysia pun nggak ada yang tahu. Dan setelah kita telusuri ternyata itu bukan baru juga ya. Tayangan itu udah sejak 2018 ya, Juni 2018. Nah, karena ini tayangan di media sosial gitu, saya kira kita perlu hati-hati untuk tidak langsung jump to conclusion atau mengambil kesimpulan, oh ini Malaysia menjiplak. Jadi saya kira kita perlu ada kehati-hatian ya. Nah, setelah kita telusuri ya, coba telusuri dari URL-nya, lagu itu pertama kali diunggah oleh suatu akun yang bernama Geisa_foto dan domain akun tersebut adanya di India tuh, malah bukan di Malaysia ya. Jadi ini kita perlu hati-hati juga karena kita juga pernah pengalaman tuh, Mbak, ya, sebelumnya 2021 ada tayangan video di media sosial lagu Indonesia Raya, gambar Garudanya itu diganti dengan gambar kepala ayam ya, kepala ayam. Wah, lalu reaksinya pun keras ya, seolah-olah ini Malaysia yang melakukan itu. Padahal setelah diselidiki itu yang melakukan anak Indonesia juga gitu ya. Jadi kita jangan lalu jump to conclusion. Saya juga heran setiap terkait dengan Malaysia itu kesannya kok ada overreaction ya, ada reaksi yang berlebihan, langsung mengambil keputusan Malaysia menjiplak, Malaysia ini, Malaysia itu. Saya kira ini kita perlu hati-hati lah, jangan lalu minta keterangan kepada pemerintah Malaysia. Memangnya bikin pemerintah Malaysia kan belum tentu juga gitu ya. Jadi
sekarang ini kita sudah menyampaikan ini kepada komisi komunikasi dan multimedia Malaysia. Ya mereka juga ya silakan saja dibuat laporan gitu ya. Tapi kita juga sudah melakukan penelusuran. Ternyata ini pengelola akunnya ada di India tuh, bukan di Malaysia. Betul. Jadi ini kalau saya lihat sih ini motifnya lebih ke komersial ya, supaya banyak followernya, subscribernya, banyak yang nonton. Karena ini udah lama juga, Mbak. Pak, begini, tapi mungkin ini adalah reaksi keras dari masyarakat karena juga mencintai tanah air ya. Betul, Tidak mau dijiplak-jiplak begitu saja. Ini ciptaan Ismail Marzuki begitu kalau kita melihat Halo-Halo Bandungnya sendiri. Ya. Tapi reaksi dari pemerintah Malaysia sendiri kan seperti apa, Pak? Nah, sekarang pertanyaan saya, yang menjiplak itu siapa? Apakah sudah ada kesimpulan yang menjiplak itu orang Malaysia? Reaksi dari pemerintah Malaysia seperti apa, Pak? Melihat ini, reaksi dari pemerintah Malaysia sudah adakah? Ya, Malaysia juga nggak bisa bereaksi apa-apa. Wong ini belum tentu Malaysia yang buat kok. Kecuali ada bukti, sampaikan kepada saya buktinya bahwa itu dibuat oleh Malaysia. Lagu itu dinyanyikan di sekolah-sekolah Malaysia katakanlah. Nah ini kan kita kayak overreaction lah ya, seolah ini Malaysia. Ya, nggak begitu juga. Mungkin lebih baik ya di dalam negeri itu minta ke Kominfo katakanlah, atau ke badan cyber untuk menyelidiki. Kalau penyelidikan kami ya itu pengelola akunnya itu ada di India tuh. Bukan di Malaysia malah. Itu yang sekarang yang menghasilkan video tersebut begitu di media-media Malaysia sekarang mengatakan. Yang mengunggah atas nama Gladys Geisa_foto. Apakah itu dia orang Malaysia? Buktinya apa kalau dia orang Malaysia? Artinya jadi kita harus hati-hati pakai nama akun kan tuh bisa siapa saja. Artinya bisa pakai nama siapa saja. Artinya ini tidak ada hubungannya dengan Malaysia ya, walaupun memiliki latar belakang video, mungkin bendera Malaysia terdapat di situ ya. Tidak ada tapi apakah yang bikin orang Malaysia? Seperti saya katakan tadi, ada gambar Garuda yang diganti kepalanya dengan kepala ayam. Lalu kita marah karena di situ ada indikasi. Ternyata bikin anak Indonesia tuh, anak Indonesia umur berapa? 11 tahun apa? Jadi ini kan reaksi yang terburu-buru gitu ya. Kayaknya ada semacam sentimen ya yang berlebihan tanpa ada kehati-hatian untuk mengambil kesimpulan. Ini yang menjadi persoalan selama ini. Jadi ya kita tahulah kalau seolah-olah kalau udah Malaysia itu lalu overreaction, padahal kenyataannya belum tentu begitu gitu ya. Kecuali ada bukti bahwa ini yang membuat si A warga negara Malaysia, boleh kita protes katakan. Iya. Betul. Artinya sudah dilakukan pendalaman juga dari pihak Kedutaan Besar RI yang ada di Malaysia dan ternyata ditemukan itu dari India. Sehingga himbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat ini harus hati-hati juga ya melihat sebuah konten yang beredar. Mungkin terakhir Pak Dubes bisa memberikan himbauan kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia agar kedepannya bisa memilah-milih lah Pak Dubes. Ya, jadi ya ini kan kita ini kalau sudah menyangkut Malaysia, ini kan kesannya begini. Kalau sudah menyangkut Malaysia, seolah-olah kok ada semacam sentimen gitu ya, sehingga kita bereaksi secara spontan, secara berlebihan, tanpa kita meneliti lebih dulu ya. Ini seperti saya katakan tadi. Ini media sosial yang kita nggak bisa seketika ada gambar Malaysia, bendera Malaysia, lalu itu pasti orang Malaysia yang bikin. Kan bisa juga orang dari mana-mana, bisa juga orang Indonesia yang bikin, kan bisa juga. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi himbauan saya ya, kalau ada berita-berita seperti ini ya kita mungkin kita salurkan kepada otoritas yang berwenang, mungkin ke Kominfo, sampaikan ke Kominfo untuk meneliti lah ya ini siapa yang buat, URL-nya ada di mana atau domainnya ada di mana, sehingga kita tidak tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan yang belum tentu benar, karena di masa yang lalu juga nggak benar juga tuh, karena kita udah terlanjur marah gitu kan, jadi nggak bagus, kita jadi malu sendiri tuh. Baik Pak Hermono, terima kasih ya sudah memberikan klarifikasi bagi masyarakat Indonesia juga, bagi pihak pemerintah Malaysia juga sudah menjadi penghubung bagi kita. Terima kasih Pak Hermono, selamat siang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke guys, itulah tadi pernyataannya pada Duta Besar Indonesia ke Malaysia, yaitu Bapak Hermono tentang kasus jiplakan lagu Halo-Halo Bandung. Jadi beliau telah berpesan tadi jangan dikit-dikit langsung terus sentimennya ke Malaysia begitu. Harus berhati-hati sebab
Di dalam media sosial nih guys, kita tidak tahu siapakah orang yang di sebalik akun itu, kita tidak nampak. Boleh jadi orang itu siapa saja ataupun daripada negara manapun. Jadi kita juga ada pernyataan daripada pengamat hubungan internasional tanggapi penciplakan lagu Halo Halo Bandung. Ayo kita saksikan bentar. Coba kita akan bahas mengenai hal ini, bagaimana kemudian kelanjutannya. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Prof. Hikmahanto Juwono selaku pakar hukum internasional. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar? Maria dan Ratih. Maria dan Ratih. Sehat, alhamdulillah, sehat selalu untuk Prof. Prof, pada saat mendengar lagu Hello Kuala Lumpur, apa yang ada di benak Anda, Prof? Ya, tentu ini terlihat sekali bahwa ada penjiplakan ya terhadap lagu Halo Halo Bandung, yang tentu bagi masyarakat Indonesia ini lagu yang sangat patriotis gitu ya, sehingga tidak heran kalau misalnya masyarakat kita banyak yang kecewa, banyak yang mungkin marah gitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa jangan dulu marah kepada Malaysia atau pemerintah Malaysia, karena ini kan diunggah oleh akun YouTube ya. Jadi ini bukan oleh pemerintah Malaysia resmi. Itu yang harus diingat. Jangan kemudian kemarahan kita lampiaskan kepada pemerintah Malaysia, kita lampiaskan kepada masyarakat Malaysia. Karena sekali lagi, ini hanya akun yang ada di sosial media. Seperti itu saya ingin sampaikan. Prof, kalau memang ini hanya akun, dalam arti bukan tanda petik, ini bukan pemerintah Malaysia yang melakukan hal tersebut, tapi kalau kita berbicara mengenai protes dari warga negara Indonesia sendiri, ini harus disalurkan lewat mana ya, Prof ya? Bagaimana juga proses pembuktian unsur atau dugaan plagiat di situ, Prof? Secara hukum. Ya, secara hukum tentu kita harus sampaikan permasalahan ini ke otoritas yang ada di Malaysia. Kita berharap bahwa otoritas di Malaysia mungkin ya semacam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu bisa melihat apakah ada penjiplakan. Kadangkala lagu-lagu seperti ini itu sedikit notanya diubah, lalu kemudian juga mungkin ya disadur ya, diubah. Ada hal yang agak membedakan dengan lagu orisinilnya. Saya harus akui gini ya, di Indonesia kita juga sering melakukan hal yang sama terhadap lagu-lagu asing gitu ya. Tetapi kan bukan lagu-lagu yang sifatnya patriotis untuk suatu negara. Benar, ini patriotis kita harus sampaikan dengan baik. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa misalnya di akun YouTube itu biasanya suka strict sekali tentang lagu yang merupakan jiplakan, lagu yang saduran, karena mereka bisa kena juga. Jadi ini kita bisa sampaikan ke akun YouTube-nya ya, untuk apakah nanti di take down ataukah suaranya ini betul dan lain sebagainya. Karena ada policy dari YouTube yang menggugah ini untuk kemudian dia bertanggung jawab atas gugahannya itu, dan biasanya mereka punya juga terms and conditions ya, syarat dan ketentuan yang cegah sekali, Prof, ini bagi mereka yang akan menggugah ke YouTube seperti itu. Ya itu kan kalau dari kanal YouTube-nya, Prof. Tapi kalau kita lihat tadi Prof sampaikan ya kan kadang kita pun juga beberapa kali sempat menjiplak begitu ya lagu-lagu luar negeri atau dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini kan tadi kalau kata Kamarati plek-ketiplek gitu, dari mulai nadanya, dari mulai liriknya pun hanya cuma dirubah menjadi bahasa Melayu saja gitu loh, Prof. Ya. Seringkali kalau penjiplakan itu memang akan dibuat mungkin ya nota lagunya itu agak sedikit berubah atau misalnya nadanya berubah, cuman sedikit aja. Ya, kalau misalnya pengalaman saya di negara tertentu yang banyak penyanyinya itu menggunakan lagu-lagu dari Barat atau dari Amerika begitu ya, Eropa yang populer, itu dibuat sedemikian rupa sehingga cuma satu nota saja berubah dianggap sebagai ini bukan penjiplakan gitu. Nah, ini yang harus dipelajari oleh ahlinya. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Hikmahanto Juwono yang sudah berbagi informasi dan juga waktu pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Sehat selalu. Semoga terkait hal ini ada win-win solutionnya ya dalam terima kasih banyak, juga.
Guys, kita telah menonton dua video tadi, yaitu tanggapan Bapak Hermano, yaitu Duta Besar Indonesia ke Malaysia, tentang jiplakan lagu Halo Halo Bandung, dan juga seorang profesor dia adalah pengamat hubungan internasional tanggapi penciplakan lagu Halo Halo Bandung. Jadi kalian boleh lihat video aslinya di link saya akan berikan di bawah. Usut punya usut guys, rupa-rupanya pengecekan yang dilakukan oleh Awani, sebuah stasiun TV di Malaysia, mendapati bahawa channel YouTube tersebut dimiliki oleh perusahaan di Hyderabad, Telangana di negara India. Selain lagu kanak-kanak Malaysia dan Indonesia, syarikat itu juga ada koleksi lagu kanak-kanak dari negara seperti Rusia, Filipina, Jepang, Spanyol, Arab, Romania dan banyak lagi. Dan lagu-lagu itu terdapat dalam bentuk pelbagai negara dan punya channel YouTube lainnya, tetapi dari perusahaan yang sama. Jadi guys, marilah kita sama-sama saling rukun dan damai dalam menangani kasus seperti ini. Seperti yang saya beritahu tadi, di Malaysia kami tidak tahu langsung tentang lagu ini guys. Tidak tahu menahu tentang kewujudan lagu ini. Kami semua masih lagi terkejut dan kehairanan guys. Dan kami juga seperti kalian semua, kami amat berharap agar hal ini diselesaikan secepat mungkin dan pelakunya dihadapkan ke pengadilan. Jadi guys, sama-sama kita doakan agar Malaysia dan Indonesia saling bekerjasama dalam hal seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kita saling bantu-membantu. Dan hati-hati guys, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dubes tadi, hati-hati dengan apa yang berlaku di media sosial, kerana media sosial kita tidak tahu siapakah orang ataupun siapakah pelaku di sebalik akun media sosial itu. Jadi kita berikan ruang dan peluang kepada pihak berwajib ataupun pihak berkuasa untuk menyiasat, untuk mencari siapakah mereka di sebalik ciplakan lagu Halo Halo Bandung yang dijadikan lagu Kuala Lumpur ini. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Saya mohon ampun, maaf sekiranya saya ada tersalah tutur bicara ataupun fakta sepanjang saya membuat video kali ini, sebab ini adalah video yang sangat ringkas, bukan video reaction, tapi lebih kepada video penjelasan tentang apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Di media-media Malaysia sekarang ini tengah heboh sekali tentang isu ini, dan ramai rakyat Malaysia masih lagi dalam keadaan terkejut dengan isu ini. Kami masih lagi menunggu juga seperti kalian apakah sebenarnya yang berlaku. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Semoga kedua-dua negara ini saling rukun, saling bersahabat. Kita Malaysia dan Indonesia adalah negara yang bersaudara guys. Semoga negara kita Malaysia dan Indonesia aman dan damai sejahtera. Itu saja untuk kali ini guys. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.